Balik lagi, selamat datang di Segi Pandang episode kedua. Kemarin kita sempat bahas tentang Hari Pancasila, terus kemudian tentang extendednya juga. Cuman sekarang gantian nih, kemarin di versi extended yang teman-teman tonton, yang kaula muda tonton, itu Fatur bersama dengan guest host bersama Odi Nuansa. Nah sekarang biar fair aja gantian. Sekarang saya bersama dengan guest host Ibu Julia. Halo, kita ketemu lagi kawan muda. Kemarin ini Bunda Julia. Berarti Bunda Julia sekarang. Nah, di episode kali ini nih kita bakal bahas tentang menuju kenormalan baru biasanya yang berpengaruh ke ekonomi. Nah, jadi kita bakal bahas tentang entrepreneur ya. Agak susah ya ngomongnya untuk kawan muda ya. Agak susah. Kalau di Indonesia kan seperti apa ya? Wirausaha. Oke, wirausaha ya. Kamu biar kelihatan lebih keren kan bisa ngomongnya startup gitu ya. Oke, ya bisa. Nah, sekarang kita kedatangan oleh salah satu seorang wirausaha bernama Ibu Ida. Baik, selamat sore. Selamat sore. Semuanya. Gimana Ibu Ida kabar-kabari? Kabarnya alhamdulillah, selalu bersyukur, menikmati apa yang sudah diberikan sama Allah. Wis, sungguh jawaban bijak yang aman. Aman ya. Aman. Aduh, mudah-mudahan semua sehat. Amin. Selalu sehat kita. Oke, mungkin untuk kaula muda semuanya, kali ini kita kenalan seperti yang tadi bilang Ivan bilang ya, kita ketemu dengan Ibu Ida. Jadi sebelum kita berbincang-bincang Ibu Ida. Aduh, gawat nih kayaknya. Bincang santai loh ini kan kita untuk kaula muda jadi nggak sampai berat, tapi ada sesuatu yang bisa ditarik lah dari obrolan kita kali ini gitu ya. Oke, sebelum nanti kita menanyakan hal yang lebih jauh lagi yang bisa dibagi untuk kaula muda. Sebenarnya Bu Ida dari mana ya asalnya biar kita enak nih gitu loh. Kalau asli ya, daerah asal itu dari Serang, Banten. Oh. Jadi orang tua itu dari Jakarta, kalau ibu dari Sunda. Gitu. Berarti mungkin kita lebih blasteran lokal lah ya gitu. Iya. Berarti kalau bisa dibilang dari Jawa Barat ya. Berarti lebih enak kalau kita manggilnya Teteh Ida bagaimana? Boleh, santai, boleh silakan. Ya lebih enak juga gitu loh, kan. Nah, boleh cerita nggak nih tentang background kan kita mengundang Teh Ida ini sebagai wirausaha ya. Tapi ada nggak sih kesibukan lain gitu selain usahain banget gitu? Kesibukan sebagai wirausaha, kesibukan lain ada nggak ya? Ada, alhamdulillah. Kesibukan lain adalah dari segi ya alhamdulillah karena emang dikasih ilmu lebih sama Allah gitu loh kan. Kita dikasih kepercayaan yaitu adalah mengajar, mendidik. Jadi karena emang itu adalah impian. Sebenarnya dari dulu tuh punya impian karena waktu kecil itu selalu diajak sama kakaknya almarhum mama. Karena beliau adalah guru juga. Jadi dibawa sekolah gitu loh. Kayaknya enak ya jadi guru, kayaknya enak ya jadi pendidik gitu loh kan. Jadi itu ke bawah terus jadi impian yang alhamdulillah bisa meraih impian jadi seorang tenaga pendidik. Kalau orang tua gini, kalau orang tua itu bukan dari jenjang pendidikan yang tinggi. Beliau hanya orang kampung, anak desa. Jadi namun beliau punya impian yang kuat. Itu adalah walaupun saya tidak sekolah, tapi anak-anak saya harus sekolah. Harus menjadi orang yang sukses. Masa mamahnya tukang pedagang gitu kan. Masa anaknya harus jadi pedagang lagi. Setidaknya harus jadi pengusaha. Gitu. Ada upgrade. Jadi ya kalau dari lihat latar belakang orang tua bukan dari latar belakang yang orang berada dan berpendidikan tinggi, sederhana. Cuma dengan kemauan yang kuat, Teh Ida telah berhasil menunjang. Alhamdulillah dengan impian, terus kemudian keteguhan hati orang tua, terus kemudian juga orang tua juga punya impian yang kuat,
untuk menyekolahkan anaknya, dan Allah ridhoi anak-anaknya ada yang jadi pendidik. Ya salah satunya ya alhamdulillah saya gitu kan, dipercayakan ya memberikan kebanggaan lah terhadap orang tua. Itu usaha apa ya, kegiatan di luar dari bisnis. Kalau Taida berarti sekarang mendidik sebagai guru apa SD SMP atau Kalau mendidik sebagai guru SD atau SMP, dulu pernah saya mengajar di SD selama 6 tahun. 6 tahun. Terus kemudian tugas keluar kota selama 3 tahun, dan akhirnya saya keluar dari SD dan kemudian kembali lagi ke Jakarta dan melanjutkan kuliah. Karena punya impian tadi yang belum tercapai. Akhirnya kuliah lagi dan alhamdulillah jadi pengajar di universitas. Ibu dosen. Wah, Berat ya, kayaknya tamu kita berat ya sekarang ya. Jadi dia pengajar, tapi tidak hanya pengajar yang ini ya, cuma udah dosen berarti kan apa ya, tingkatannya tuh mengajar mahasiswa. Nah berarti tingkatan tertinggi dari pelajar yaitu mahasiswa, berarti tanggung jawab Teh Ida sebagai dosen luar biasa di sini. banget. Oke, keren tuh Teh Ida tuh. Teh Ida berarti kan sekarang masih aktif untuk mengajar sebagai dosen. Masih Nah, alhamdulillah. Nah sekarang setahun ke belakang nih, kita kan ada sebuah peristiwa gitu ya, dimana semuanya tuh aktivitas tadi mungkin bisa tatap muka jadi online gitu kan. Pandangan Teh Ida sebagai dosen itu lebih nyaman belajar online atau enakan tatap muka langsung? Kalau ditanya enakan yang mana nih, online atau offline? Kalau saya pribadi, mungkin semuanya juga sama kali ya mewakili ya. Saya pribadi mendingan langsung tatap muka. Karena kenapa? Kita lebih dekat sama mahasiswa. Kita lebih enak, lebih mengarahkan. Diskusinya juga enak. Jadi chemistry-nya lebih hidup lah Iya ya dong, diskusinya. lebih semangat gitu kan. Iya. Nah, itu. Kalau online yang sempat pada nyalain kamera atau enggak? Nah, kalau online, kadang nih Zoom meeting, kameranya mati ya. Padahal kan tidur gitu. Nah, iya, Kita nggak tahu itu. Iya tuh. Malah ada juga yang kadang yang nggak sengaja kepencet tiba-tiba lagi ngapain gitu kan. Nggak tahu, dan nggak tahu juga emang pada nyimak atau gimana kan. Tapi kalau di kelas kan yang lebih berasa. Ya, namun ya mau gimana lagi, karena kondisi ya, kita juga harus mengikuti protokol pemerintah. Ya, kita ambil hikmahnya dari kejadian ini, ya mungkin kita lebih banyak lagi pengetahuan dari media sosial. Kita memanfaatkan media yang sangat canggih ini gitu. Harapannya sih mudah-mudahan mungkin tahun ini ya bisa lebih kembali lagi tatap muka gitu. Amin, kita berdoa aja. Berarti sebagai dosen Teteh Ida itu bisa adaptasinya cepat ya, yang tadinya dengan tatap muka dengan berbagai macam mungkin yang kita dengar ada suka dukanya, ini sekarang kita dibalik, jadi suka dukanya secara online itu seperti apa gitu ya. Cuman memang tidak mudah ya orang untuk beradaptasi dengan new normal sekarang, dengan apa kebiasaan baru. Tapi buktinya Teteh Ida masih bisa bertahan ya kayak gitu ya. Berarti memang bukan orang yang sembarangan ini kayaknya. Kita kali ini. 2020. Ya, betul. Jadi 2020. jangan mau kalah kaulah muda ya. Jangan bisa. dong. Jadi apa yang kita bisa ambil dari Teteh Ida di sini, kita buat semangat kita semuanya. Nah, sekarang tadi misalnya tadi udah ditanya nih, misalnya kita sharing ya istilahnya ya, misalnya ya. Sharing untuk bagaimana sih sebagai pengajar di masa pandemi ya, dimana semuanya harus online, semuanya harus daring. Nah sekarang kalau misalnya tadi udah ada dosen, sedangkan kita tadi sempat terucap selain dosen juga sebagai pebisnis, sebagai wirausahawan gitu kan. Entrepreneur. Nah, tadi dengan bahasa kerennya Nama-nama entrepreneur keren, gitu ya. kan, itu nggak kusut ya, apa menyebut kata entrepreneur karena nggak kusut, lidahnya mau lidah lokal gitu ya. Nah, jadi istilahnya kita mau dengar nih kira-kira apa sih yang usaha apa yang pas yang untuk kaula muda bisa jalankan di masa pandemi ini. Menurut Aida bagaimana? Usaha apa yang pas? Kalau menurut saya apa aja pas. Yang penting kita ada kemauan. Itu. Terus kemudian kadang gini, kita ingin usaha, namun mereka mau enggak. Diibaratkan contoh seperti ini.
kita buka warung, sederhana aja ya, buka warung. Hari ini buka, besok tutup. Hari ini buka, besok tutup. Ada nggak tetangga yang percaya? Itu mau nggak sih gitu lo jualan? Iya. Akhirnya kan tetangga belinya di yang lain, Iya. ya kan? Nah berarti di situ tidak ada kemauan. Jadi apalagi sekarang di era sekarang yang semakin canggih ya, media sosial yang banyak lah pokoknya udah keren-keren ya. Kalau kita tidak mengikuti ya rugi. Karena usaha di era pandemi sebenarnya kita kalau ambil positifnya sangat banyak sekali. Karena kenapa? Banyak kebebasan. Kebebasan dalam arti apa? Kita usaha di rumah bebas ketemu keluarga. Yang tadinya pagi berangkat nih jam 5, pulang malam, anak kita masih tidur. Iya. Pulang udah tidur lagi ya kan? Tidak ketemu anak atau tidak ketemu istri, udah pada tidur. Tapi di era COVID new normal ini, kita sama Allah dikasih kebebasan, yaitu adalah berlama-lama sama keluarga, usaha sambil kumpul sama keluarga. Yang tadinya nggak pernah kumpul, seminggu sekali, sebulan sekali, ya kan? Nah ini bisa setiap hari. Berarti apa? Sama Allah dikasih, udah kamu kumpul di rumah, menjalan usaha di rumah hanya cukup dengan on kamera aja. Yang penting kamera kita udah standby aja gitu kan. Sekarang kan jualan itu sangat mudah di media sosial. Jualan baju, ini tuh Tanah Abang sekarang beralih di media. Iya. Ya kan? Online. Oh pakai dia kan, diperagakan bajunya ini. Nah itu kan menarik. Kita mahasiswa, sebagai mahasiswa yang lagi tren apa ya? Ya kan? Kebutuhan masyarakat apa ya? Hijab, sederhana lah hijab, model-modelnya. Kan kita belinya juga gampang, tinggal di media sosial. Iya. Gitu. GoPay, apa namanya tuh? E-commerce. COD gitu loh kan. COD. Nah pokoknya udah dimudahkan lah semuanya. Kita jual lagi bisa di media sosial, pasang status. Jangan ini pasang statusnya cuma ngeluh, ya kan? Iya. Statusnya nyinyir gitu kan, statusnya aneh-aneh. Lalu gimana kita mau jualan? Coba kita bikin status yang positif, memberikan manfaat kepada orang banyak. Jualan ya sama kan, kerudung, konsisten aja jualan kerudung. Ada yang beli pertama mungkin cuma lihat doang, nggak respon. Iya. Kedua lihat doang, tapi lama-lama berapa nih? 20.000, 30.000, mau Masuknya dong. budget sih. Nah itu, jadi banyak sisi positif di era COVID. Dan kalau kita sangat bersyukur sekali. Kita lebih banyak di rumah, semua di rumah. Rumah kita sulap jadi kantor bisa, Iya. ya kan? Rumah kita sulap jadi pengusaha bisa. Yang penting kan on kamera aja, semua disiapkan, laptop, kamera, handphone. Nah, jangan menggunakan handphone itu untuk segi negatif. Mohon maaf nih, kita sama handphone selalu diperalat. Dalam arti apa? Jangan, dalam arti kita selalu beli pulsa dong, paket Iya. data. Oh iya. Paket data mahal dong. Yang berapa giga? Yang paling murah berapa sih? 50 ya? 50. Paling lemah 50 sebulan. Sebulan. Bagaimana kita memanfaatkan handphone dengan pengeluaran sebulan itu 40.000, jadikan handphone ini menghasilkan duit. Nah, Jangan sampai kita malah diperalat oleh handphone. Yang beli pulsa mulu, tapi nggak ada pemasukan. nggak ada pemasukan. Sekarang jadikan handphone ini jadikan pemasukan. Cukup konsisten. Gimana? Media sosial. Jadi ya di era media sosial ini ya banyak manfaat. Berarti bisa dibilang apa yang tadi bilang Teh Ida sampaikan tadi. Kita semua hari gini pasti punya smartphone kan. Iya dong. Jangan sampai kita kalah smart dibanding dengan smartphone kita. Yeah. Ya, jadi penggunanya itu harus lebih smart gitu ya. Dari sisi aplikasinya yang dimiliki, dari sisi penggunaannya kita akan lebih smart daripada ya masa handphonenya aja pintar, masa yang punya nggak pintar sih gitu Nah kan. itu sekarang kan Setuju, gini Teh Ida. juga. Handphone ini yang membuat siapa sih? Manusia kan. Betul. Manusia dikasih akal sama Allah lebih. Masa Betul. kita dikalahkan handphone? Nah, Iya sih. Coba. Lebih kayak throwback kayak ini sih, yang kayak episode
kemarin tuh kalau teman-teman nonton itu kalau apa ibaratnya teknologi atau smartphone tuh kayak pisau aja, tergantung siapa yang pakai. Iya. Tinggal diedukasi aja untuk apa gunaannya, Buat bisnis, buat keluarga, buat berkarya. iya berkarya semua bisa. Nah, berarti pas itu tadi apa yang kita pengen dengar tuh, yang kita dengar dari Teh Ida. Apa bisnis yang cocok di masa pandemi, ternyata tidak spesifik ya Teh Ida ya. Semua bisa dijadikan, yang penting ada niat ya Teh Ida ya. Nah itu. Jadi moga-moga teman-teman kaula muda semuanya kita punya semangat yang sama yang seperti Teh Ida punya. Jangan terpaku satu bisnis, tapi apapun bisa ya kita create itu dengan bisnis. Semua kita tergantung niat kita, kemauan kita, mau berhasil atau tidak. Iya. Dan jangan mungkin ya generasi sekarang ada kata-kata baper ya, ada apa, jangan kayak generasi baper ya, jangan jadi generasi baper. Pokoknya tetap Kalau bapak pantang bakal dulu gitu ya. sukses. Kalau peran insecure terus mah nggak ada artinya. Emang harus kembali kita. Iya. Jiwa survivor kita emang harus diasah terus gitu. Apa lagi ada kan free time banyak keluarga ya. Biasanya tuh apa sih yang dilakuin oleh Teh Ida kalau misalnya lagi ada free time gitu? Oke. Seandainya nggak ada kegiatan ya di rumah, saya lebih banyak kalau di rumah itu karena emak jadi sedang masak. Terus kemudian di rumah yaitu memanfaatkan handphone untuk komunikasi gitu. Sekarang kan karena new normal tadi, kemudian kita juga terbatas untuk silaturahim, berarti kita silaturahimnya kita menggunakan handphone, kita telepon, ya menanyakan kabar atau bagaimana gitu kan. Nah itu kegiatannya. Oke. Nah itu luar biasa tuh kayak gitu ya, jadinya apa ya, free time-nya itu digunakan tetap berkualitas gitu ya. Jadi jangan sampai free time-nya tuh di apa ya, kesannya jadi buang-buang waktu gitu ya. Padahal kan kita tahu Teh Ida kan segudang kesibukan, segudang aktivitas ya kan. Berarti setiap ada dia punya free time itu tetap berkualitas gitu ya. Moga-moga kita semua sama ya sama Teh Ida ini. Pilihan tuh ada di tangan kita kok, tinggal kita nggak ada sebenarnya mau apa aja gitu. Iya betul. Kita mau kemana nih? Mau masuk jurang atau enggak? Gitu. Mau jalan yang lurus atau yang belok-belok? Betul. Nah nanti sekarang gini, dari segudang kesibukan yang tadi kita sempat dengar ya, Teh Ida ini kayak bukan sekali dua kali tapi sering banget dipercayakan menjadi MC. Nah kira-kira apa sih yang menarik dari dunia MC itu, atau punya apa nggak role model atau panutan nggak Teh Ida sebagai MC yang wah ini panutan saya nih gitu kan, idola lah buat apa ya, buat kita menjadi jati diri kita gimana gitu kan. Gitu. Sebenarnya gini, dulu pernah suka gitu loh kan, suka tapi bukan MC yang apa ya, yang terkenal atau yang wah gitu kan. Karena dulu itu pernah kecimpung di kegiatan di Dharma Wanita, ada karyawan juga, pejabat, dan kemudian itu kalau kegiatan selalu jadi MC. Nah itu suaranya keren banget, wah keren banget nih, pengen gitu loh kan, gimana caranya, sempat bikin Mbak ajarin dong gitu kan jadi MC seperti apa gitu kan. Nah itu belum terjun di dunia bisnis gitu kan, belum, itu masih jadi emak-emak. Nah ketika terjun di dunia bisnis, ternyata kita itu semua harus bisa, tidak ada kata yang nggak bisa ya kan pasti nih, yaudah kamu jadi ini ya, nggak bisa saya, itu nggak bisa. Berarti kita pokoknya harus bisa otodidak. Jadi kita diajarkan, Ida MC ya, belajar tuh kan MC seperti apa, lihat cara MC bagaimana, beli buku MC gitu kan, jadi presenter seperti apa, belajar. Dan itu langsung ketika jadi MC, langsung setelah jadi MC itu langsung dievaluasi kekurangannya apa. Oh kamu kurang ini, oh kamu begini. Dan ikut pelatihan juga cara jadi MC yang
suaranya harus O bulat gitu ya. Iya. Dan itu kan harus niup lilin yang ini kalau lilin mati berarti kan kita belum bisa gitu loh mengatur napasnya. Oh, ngatur nafas. Terus kemudian suaranya oh itu udah suaranya nih udah bagus gitu kan. Oh seperti itu ya kan belajar. Oke. Jadi terbiasa karena bisa itu karena terbiasa. Jadi bukan belajar yang harus punya apa ya yang kita panutan seperti ini, enggak. Kita otodidak aja belajar karena emang pas dilihat wah MC ya udah jadi akhirnya terus MC jadi terbiasa. Awal sih parnoan biasa lah ya. Iya Parno biasa dan digdug gitu kan gimana Demam panggung nggak? Demam panggung. kalau demam panggung pasti ada karena apa itu manusiawi. Iya sih betul. Iya grogi, untuk menghilangkan grogi ya cukup tarik nafas, baca sholawat, sudah nanti juga hilang. Itu paling 5 menit. Biasanya tadi itu waktu awal-awal tuh buat ngilangin demam panggung, buat ngilangin nervous tuh gimana tuh? Gini, jadi ada triknya. Ketika masuk ke dalam ruangan untuk jadi MC, kita jangan menatap mata audien. Itu bikin grogi. Nah kita tuh menatap apa? Jidatnya, kening. Itu yang tidak bikin kita grogi gitu loh. Jadi oh iya ya, karena kalau menatap matanya itu kayak kitanya yang benar-benar grogi, jadi salah tingkah dan akhirnya kan buyar gitu. Wah ini yang bagus banget ini buat Iya. kita ya Det. Karena jujur aja kita mungkin aja nggak pernah misalnya nih kita waktu di kelas coba suruh maju suruh nyanyi lah istilahnya pasti banyak dari diantara kita pasti nggak mau karena takut gugup segala macam. Nah sekarang kita dapat sedikit nih sharingnya ya ilmu dari Teteh Ida bagaimana supaya kita tidak merasa grogi. Tidak merasa itu ternyata rasanya tatap kening bukan tatap matanya ya Teteh ya. Kita tatap keningnya ya. Ya tadi kalau grogi pasti ada ya gitu kan. Karena itu emang ada di badan kita ya. Setiap ketemu orang juga pertama grogi, tapi selanjutnya terserah Anda gitu kan. Ngomong tembok, pernah nggak ngomong ke tembok atau ke cermin gitu? Oh itu sering karena emang itu gini, kita mau masuk ruangan, kita jadi MC, kita itu harus olahraga mulut dulu, pipi. Nah iya tuh. Olahraga pipi, jadi pipi kita tuh minum gitu kan. Pokoknya ketawa sendiri, asik sendiri gitu. Karena kenapa? Kita harus ketika masuk, karena penilaian audien 5 menit itu adalah penilaian di 5 menit di awal. Pas masuk, wah masa MC-nya cembetut gitu loh kan, masa MC-nya wah gitu kan. Kaku. Nah itu kan kita harus ceria. Jadi sebelum masuk kita, kalau saya sendiri, saya mau jadi MC, saya harus menguasai ruangan. Saya lihat dulu daftar absen berapa peserta yang hadir. Bismillah ya Allah gitu kan. Terus kemudian masuk ruangan. Berarti kalau masuk ruangan berarti kita udah menguasai ruangan. Terus sebelum masuk lagi kita duduk bersandar seperti ini. Terus kita tarik nafas, baca sholawat, insya Allah dimudahkan. Sambil kamar mandi ya, olahraga pipi nih, jadi biar senyum, biar lebih cantik. Jadi biar nggak kaku. Nah akhirnya setelah itu baru masuklah dengan gayanya gitu. Masing-masing kan punya gaya sendiri. Lebih banyak penonton tuh lebih nervous nggak sih atau sebaliknya? Lebih sedikit atau jadi nervous? Apanya? Penontonnya, jadi kalau saya lebih banyak penonton, aduh nervous nih gitu. Oh enggak. Kalau pemikiran pasti ada, tapi kita mindset kita dirubah. Jangan kita berpikir, oh banyak orang nervous nih kita, oh gini-gini. Jangan. Kita berpikir bismillah, alhamdulillah. Itu bukti profesionalnya Teh Ida. Nggak Bisa. peduli mau banyak mau sedikit tetap profesional. Di dunia bisnis bahkan itu banyak kalangan kan, pejabat yang hadir. Kita tahu dong pejabat. Agak formal gitu. Iya kan, gitu kan. Terus kemudian pengusaha gitu kan, pengusaha yang wah-wah gitu loh kan. Kan kita otomatis kan kita ngelihat sebelum masuk kan kita ngelihat datanya dulu. Betul. Wah gila nih pejabat gitu loh kan, keren banget nih gitu yang ada. Wah kita kan cuman emosi pasti deg-deg. Iya. Ya udah bismillah, tarik nafas, belajar olahraga muka tadi gitu kan, pipi dan semuanya. Insya Allah alhamdulillah semua lancar. Terus jauh ini berarti ya. Kalau dengar ceritanya kayaknya gampang ya.
Tapi begitu Begitu ngelakuin, prakteknya, astaga, ya ampun. Kalau MC sebenarnya gini, karena saya bukan MC yang biasa formal ya, karena MC bisnis, jadi kita agak gimana gitu Nah, ya, kalau MC bisnis gimana tuh? Kalau lebih formal atau pembawaannya santai. santai ya? Dan kalau di MC bisnis itu kita lebih banyak menyapa audiens gitu, karena itu cara menghargai. Kalau di satu bisnis, ilmu nah, lagi tuh, cara dibagi lagi menghargai tuh sama gitu loh, Ida. kan. Jadi ketika kita menyapa, ibu maaf dari mana, salam kenal gitu kan, itu penghargaan banget. Dan si audiens senang ketika ditanya, pasti senang gitu. Itu di bisnis begitu. Ya, mereka tuh dianggap gitu ya. Kalau untuk formal kan saya yang berdiri gitu loh. Iya. Kayaknya presentasi aja kadang suka ngeri-ngeri salah gitu. Presentasi mata kuliah, mata pelajaran kayak takut salah. Yakin. Ini ada yang curhat kayaknya. Untuk kaula muda mungkin juga sama ya. Ketika disuruh dosennya presentasi depan kelas, lu tadinya udah oke, tiba-tiba di depan kelas blank, semuanya hilang semuanya gitu kan. Takut. Belum lagi kalau menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman saya. Aduh, gue diserang nih, kelompok gue diserang. Enggak ya, itu latihan mental. Iya, Bagus. betul. Buat kedepannya kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu ya Teh Ida ya. Iya. Nah, terus kalau misalnya tadi ya, kita tahu kegiatannya Teh Ida itu banyak banget gitu. Cuman ya kita juga melihat di masa pandemi ini kan banyak yang kena impactnya ya Teh Ida ya. Pasti. Nah, ada di antara saudara-saudara kita, teman-teman kita yang terkena pengurangan, terkena PHK. Nah, menurut tanggapannya Teh Ida gimana nih? Untuk pengurangan, gini, adik ipar sendiri itu juga kena imbasnya pengurangan pegawai gitu kan, sampai saat ini. Nah, alhamdulillah kemarin dapat panggilan. Berarti gini, ketika kita dapat ujian seperti ini, kadang kan ada yang berpikir negatif, ada yang positif. Tapi kalau kita selalu berpikir positif, oh mungkin Allah nanti mau mengangkat kita, mengangkat derajat kita. Nah, kita harus sabar, diuji sabar. Nah, usaha ada naik turunnya, ada. Dan ini adalah imbas COVID ini bukannya kita sendiri, tapi seluruh dunia, Iya. ya kan? Apalagi di bisnis, ya pasti ada. Dari pedagang aja, yang pedagang yang apa ya, yang biasa ya gitu kan, atau yang rumah makan juga udah kena imbasnya banget gitu kan. Nah, di sini ya tadilah kita selalu, apakah kita selalu bersyukur atau tidak? Bersyukurnya bagaimana? Kalau untuk bersyukur ya kita menikmati apa yang sudah Allah berikan, itu aja. Berarti nanti Allah akan berikan yang lain lagi. Saya di bisnis kami, saya sendiri di bisnis ini ya, wisata religi, saya sendiri otomatis kena imbasnya. Karena apa? Penutupan sementara Baitullah. Nah, ini saya ngalamin pas mendekati lockdown, itu saya lagi di Al-Haram. Sempat mau nangis gitu loh kan, para rombongan itu mau nangis karena takut nggak ada pesawat karena udah mulai lockdown. Apalagi di Jakarta kan, di Indonesia udah rame penutupan. Iya, betul. Iya. Semua jemaah dipulangin, apalagi jemaah yang plus Dubai, Oh iya, Turki, iya. gitu kan. Ya sekali wisata gitu Betul. ya. Nah, hanya untuk umroh saja baru boleh dulu tuh. Nah, di situ kan karena kita di Arab udah mulai lockdown, penutupan, jadi akhirnya kita juga ketakutan. Namun kan kita juga meredakan untuk para rombongan, kita istighfar, sabar, sampai di perjalanan menuju Jeddah pun juga saya calling-callingan dengan tim yang di Indonesia gitu loh kan. Gimana bisa masuk kan? Secara deg-deg, bagaimana kalau kita kena lockdown di Mekah gitu. Nggak kebayang tuh. Betul. Alhamdulillah atas ridhonya Allah semua dimudahkan. Akhirnya ada maskapai dan kita bisa kembali ke Indonesia. Dan itu adalah pas awal Maret Pas 2020 kemarin. Pas. Makanya sempat ada yang nanya, gimana di Mekah waktu emang di Mekah kan sudah ini ya, sudah proses lockdownnya karena udah penutupan gitu. Duluan ya. Iya, gitu. Nah, kalau Indonesia kan Maret tuh ya. Ya, Maret. Nah, di situ kan otomatis di usaha yang punya travel umroh atau tiketing, ya itu
menurun. banget sih. Ya, kenapa? Karena kan semua itu kan di lockdown negara-negara, jadi tidak ada pemasukan. Terus kemudian juga banyak jemaah juga yang belum berangkat gitu loh. Tapi ya insya Allah mudah-mudahan kita dapat kabar baik. Nanti setelah hajian bisa dibuka kembali gitu kan. Kita juga bisa memberangkatkan para tamu Allah ke Baitullah kembali gitu. Itu sih. Moga-moga segera terrealisasi ya, karena kan tujuannya juga tidak hanya untuk menggerakkan perekonomian, tapi Iya, juga betul. untuk beribadah Betul. juga ya. Jadi ya moga-moga Tuhan berikan kelancaran ya buat kedepannya jauh lebih baik lagi ya. Impasnya banyak kok. Nah, itu Sampai saya juga kan karena oh iya udah umroh kan karena masih ditutup nih. Akhirnya menjelang puasa karena punya teman dari Arab ya datang ke Indonesia gitu kan. Kak, saya ke Indonesia. Iya siap. Saya jualan kurma. Oh ya sudah. Akhirnya saya manfaatkan media sosial gitu kan dengan menjual jualan di rumah dengan oleh-oleh umroh gitu kan. Ya yang penting ada kemauan. Itu aja. kekuatan media sosial begitu luar biasa di masa pandemi. Iya. Besar banget sih internet segala macam. Taida, kan kita udah bahas tadi banyak juga tuh halangannya ya, dari bisnis umroh, bisnis haji sampai apa recovery-nya. Nah ada nggak sih, kan masih kita nih masih dalam kondisi yang istilahnya yang masih berlangsung lah gitu kan. Ada nggak sih harapan gitu, untuk harapan dan pesan-pesan gitu untuk teman-teman kaula muda yang mungkin masih berusaha recovery gitu dari kondisi ini? Oh, kita harapan. Jadi pengalaman ya kemarin beberapa hari lalu sih sempat ada yang tanya seperti ini. Taida, umroh kan masih ditutup, ya kan? Baitullah kan masih ditutup. Kok Taida masih di statusnya tetap gencar dengan hayu berangkat ke Baitullah gitu kan? Promosinya kok masih tetap kuat. Sedangkan kita kan tidak tahu nih Baitullah itu kapan dibuka. Saya jawab gini, Pak, yang namanya menyampaikan kebaikan itu tidak harus berhenti walaupun Baitullah ditutup sementara. Dan kemudian dari segi ekonomi itu sangat berbeda. Ada orang yang mau umroh bayar langsung lunas, langsung cash gitu kan, maksudnya nggak pakai DP lagi, langsung lunas. Ada orang yang mau berangkat umroh ingin tapi ekonominya kurang karena kebutuhan banyak. Nah berarti beliau harus dengan cara apa? DP mencicil. Nah kita membantu seperti itu, berarti merencanakan agenda 2 tahun yang akan datang, atau 1 tahun yang akan datang, atau 3 tahun yang akan datang. Nah itu kan berarti apa? Dari sekarang kita harus menyampaikan yang namanya kebaikan menjadi virus positif gitu loh kan. Itu nggak usah berhenti. Dan di sini saya juga mengatakan gini, ini adalah ujian kita dari Allah. Sampai sekuat mana kita menyerukan Baitullah, ya kan? Kalau kita berhenti, wah berarti kan kita udah nggak kuat nih, iya kan? Nah ya udah Bismillah aja Pak. Saya tetap menyampaikan, ayo siapa yang mau umrah saya bareng saya gitu kan? Dari sekarang, karena ke depan lagi kita udah agenda lagi gitu. Jadi sebenarnya untuk dari segi yang sekarang ya kita tetap harus berpositif, intinya berpositif, tetap jalan terus walaupun kegiatan itu di rumah. Sekarang kan lebih banyak di rumah ya, Iya. gitu. Walaupun kegiatan di rumah ya tetap aja jalankan gitu. Apa istilahnya, belum dibuka sekalipun, Iya, tapi tetap ada usaha gitu loh, tetap untuk, ada untuk menyerukan gitu. untuk menyampaikan. Kalau kami nih, kalau guru kami gini mengatakan kita tuh seperti muajin, ya kan? Kalau muajin tuh kan yang biasa tadi azan, Iya, ya kan? betul. Nah beliau mau ada yang datang mau enggak tetap azan, Betul, Iya, betul. sama dengan ke Baitullah kita tetap menyampaikan, hayu berangkat ke Baitullah, hayu umrah gitu kan, mengingatkan. Mau ada yang daftar, mau yang enggak ya sudah, gitu aja. Makanya kita kan udah niat baik buat nyampein gitu kan. Itu aja, itu kan pahala, bener ya? Benar. Gitu. Jadi ya bukannya nggak bisa, cuman tetap berkarya aja, tetap ini aja, tetap usaha dulu aja gitu. Tetap berkarya. Untuk kaula muda atau siapapun, tetaplah
ketika kita punya impian, fokus sama impian, perbaiki mindset kita, selalu berpositif, niat kita, kuatkan niatnya, kita maunya apa, usaha di bidang apa, tetap fokus gitu. Doa, ikhtiar, pasrah, udah sama Allah. Itu aja. Jangan lupa cari peluang, peka aja mencari peluang. Nah, apalagi sekarang kan media sosial udah canggih ya, Iya, iya. udah keren banget. Jadi kita mencari juga gampang kok. Oh, usaha apa ya yang lagi tren, usaha apa ya gitu, yang dibutuhkan masyarakat usaha apa ya. Apalagi zaman sekarang tuh kalau mode tuh keren-keren ya Mom ya. Betul, betul. Jadi pada pinter-pinter gitu loh. Kalau saya sendiri gaptek kayak gitu. Saya sendiri bener-bener gaptek tentang handphone gitu loh kan, apalagi dengan hal yang lain gitu. Tapi ya kita berusaha karena apa, mengikuti era zaman. Lah kalau kita tidak mengikuti akan tergilas oleh zaman Ya, dengan teknologi yang canggih kayak gini kan, betul. ketinggalan gitu. Apalagi yang spontanan Mas Ivan gitu kan. Ini masih muda, ini banget gitu kan. Wah, udah pinter banget apalagi kan. Keren memanfaatkan teknologinya. Ini saya mau kasih contoh lagi kali ya. Jadi salah satunya kan dampak yang terkena itu kan kita nggak boleh keluar ya. Sementara mungkin suatu bisnis fotografi itu kan istilahnya kan banyak yang kegiatannya memang outdoor gitu ya. Iya. Dan ternyata ada juga kayak istilah apanya fotografi dari jauh gitu. Fotografi dari jauh di mana misalnya ya udah ini misalnya handphonenya diganti di posisi gimana, nanti difoto, fotografernya ntar dikirim. Itu kan salah satu contoh bahwa selalu ada peluang gitu, kesempatan kalau memang dia mau usaha. Iya, semua itu pasti ada. Kalau kita tetap kita mau kemauan ya, intinya dari kemauan itu. Kalau kita tidak ada kemauan ya nggak bakalan jalan. Semua bisa dilakukan, walaupun kita dibatasi keluar rumah gitu kan, di rumah saja. Terus kemudian, kita nggak bisa apa-apa nih, kita nggak bisa makan, kita nggak bisa ke pasar, kita nggak bisa kemana-mana. Kata siapa? Semua bisa, semua serba canggih. Terus tinggal pesen, iya kan? Betul. Kemudian berkarya juga bisa di rumah sambil berkumpul dengan keluarga. Jangan dibuat sulit lah. Kayak ada peribahasa ya. There is a will, there is a way. Uh-uh. Jadi kalau kita punya Keren niat, nih. ini nyontek doang sih sebenarnya. Kata orang-orang yang pinter bahasa Inggris sih kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita punya kemauan, pasti Tuhan akan kasih jalan ya buat kita ya. Ada jalan. Jadi kalau guru saya mengatakan gini, Mas Ipan, Allah itu tidak menyukai umatnya berpikiran mentok. Ya, setuju. Jadi kita jangan sampai mentok. Kita harus punya ide lagi. Nggak bisa, udah nyerah, belum apa-apa udah nyerah. Kapan suksesnya? Kalah duluan jadi. Kalah duluan sebelum berperang. Betul. Wah, takut gitu kan, lari dan hibrid gitu. Nggak keren tuh kalau kayak jadi orang kayak gitu, nggak keren. Mau usaha, berpikir udah untung duluan. Wah, untungnya, takut rugi. Action aja belum, buka usaha aja belum, tapi udah mikirnya negatif. Benar-benar. Kita usaha aja dulu. Sekarang udah kembali modal aja sudah alhamdulillah gitu kan. Sudah lancar aja sudah alhamdulillah. Berarti kan butuh proses untuk sukses. Kan proses itu ya tadi, proses butuh sukses itu butuh proses. Iya. Anda ingin sukses, ya berproses. Kalau Anda tidak menyukai, prosesnya tidak akan sukses. Iya. Kalau mau sukses, ya sukain prosesnya. Prosesnya jatuh bangun, atau mungkin rugi gitu kan. Di luar dinyinyirin lah gitu kan, atau apa. Nah itu kita harus sukain itu. Nikmatin proses ya. Nikmatin proses. Jadiin pelajaran. Karena namanya sukses instan ya easy come easy go. Ya itu. Nah sekarang Mas Ipan nih jadi balik nanya. Mas Ipan masih kerja atau masih kuliah? Sedang menempuh pendidikan. Wes, nah ternyata nih Berat ya. berat. Kata-kata. Nah, otomatis kan Mas Ipan, contoh seperti ini sederhananya. Mas Ipan ingin mendapatkan nilai A di universitas ketika kuliah. Seperti mata kuliah bahasa Inggris, nilainya pengen A. Butuh proses gak? Iyalah. Butuh kan? Belajar, ya kan? Terus kemudian kuis dari dosen, UTS, UAS. Nah, itu kan butuh. Jadi itu sukai. Nah, pengen dapat nilai A tapi tidak menyukai prosesnya, nggak bakalan dapat nilai A. Iya. Benar kan? Nah, seperti itu jadinya. Kalau ingin sukses, usaha, pembisnis, ya kita sukai prosesnya. Insya Allah kok akan lancar.
Tapi dari yang diberikan sama Teteh Hida tadi, saya yakin kaula muda yang nonton Nas Channel ini kayaknya nggak punya pikiran gitu ya. Yang mungkin apa ya istilahnya, kebanyakan generasi yang ya boleh dibilang Z lah atau yang seminar, mungkin ada sedikit aja yang terpapar dengan yang instant proses gitu ya. Jadi pengennya ya udah deh, gue nggak mau tahu apapun apa prosesnya seperti apa, yang penting hasilnya seperti ini. Kayaknya itu udah enggak lagi ya, udah enggak banget, enggak keren banget gitu untuk menjadi orang sukses di masa depan gitu ya. Karena siapapun dia, yang setahu saya itu orang sukses itu pasti butuh proses yang panjang, Pasti. pengalaman yang jungkir baliknya, jatuh bangun yang luar biasa. Pasti. Karena itu apa ya, mungkin membentuk mental ya Teh, Iya, untuk iya, mental yang betul. ada ya. Itu secara tidak langsung pengalaman itu adalah guru terbaik buat kita. Jadi pengalaman itu menjadikan kita menjadi lebih baik. Kalau kita belajar dari pengalaman, insya Allah akan lebih baik. Jadi apapun yang terjadi sama kita, ya udah kita berpikir positif. Oh ini adalah pengalaman. Nanti kita terapkan. Terus kemudian kita evaluasi. Kurangnya apa nih? Kedepannya kita harus bagaimana? Selalu mengevaluasi diri. Emang sih kadang ini kadang suka ngintip gitu loh, status anak muda ya yang sekarang kayaknya suka senyum. Karena pernah dulu dong, pernah ngalamin muda juga. Pernah muda ya. Pernah muda ngalamin apa-apa dibuat salah terus gitu kan, dengan halu-halu ya. Iya. Coba kalau dimanfaatkan jadi pembisnis yang sederhana pun juga ketika kita fokus itu akan menghasilkan lebih besar gitu. Padahal sederhana gitu loh kan. Nah, apalagi seorang mahasiswa ya kan, temennya banyak, belum di kampus, belum di sekolah gitu kan, teman-teman mainnya ini tinggal dijual di media sosial aja, manfaatkan. Bisa menjangkau semua ya berarti ya. Manfaatkan media sosial, jangan kita diperbudak. Benar. Iya kan, diperbudak kenapa? Pulsa dong, Ya betul. paket data dong. Nah sekarang kita mindsetnya dirubah. Bagaimana caranya media sosial bisa menghasilkan duit? Nah itu dia. Tuh. Puter-puter terus kayaknya ya sampai rugi lah 50. Misalkan keluar ini ya harus tumbuh lebih banyak lagi gitu. Iya gitu. Menarik banget itu kayaknya. Nah sekarang gini, dari sekian banyak kegiatannya Teteh Ida, tadi yang menarik itu adalah bagaimana menumbuhkan jiwa kewirausahaan ya bagi kaula muda lah sekarang. Supaya apa? Mungkin bukan zamannya lagi kita jadi karyawan, bukan zamannya lagi kita jadi pekerja. Mungkin saat inilah kita menjadi seorang yang punya karya sendiri, punya usaha sendiri, sehingga kita tidak tergantung dengan orang 100% gitu ya Teh Ida ya. Nah sekarang kita tuh pengen nih kaula muda yang nonton Nas Channel ini, kayaknya tuh pengen ke arah sana gitu. Kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk jadi seorang entrepreneur sejati yang nantinya menjadi orang yang sukses lah, mudah-mudahan ya di depannya itu seperti apa sih? Kira-kira syarat apa sih yang dibutuhkan buat kaula muda ini? Syaratnya sebenarnya simpel kali ya. Yang penting mentalnya udah kuat. Oke. Nah sekarang gini, pernah gini deh, ada yang gini, rezeki yang paling terbesar itu adalah di perdagangan, bisnis ya kan. Terus kemudian untuk kenapa sih kita harus berbisnis, kita belajar gitu kan. Emang sih mungkin sebagian orang mengatakan bisnis itu kan ruginya gitu loh kan, mending langsung untung gitu kan, balik modal yang ada rugi. Kalau jadi pejabat karyawan kan udah kelihatan gajinya gitu kan, jadi udah zona nyaman banget. Jarang orang yang kuat untuk jadi pembisnis karena mentalnya belum dibentuk. Nah karena di lapangan, apalagi dengan harus belusukan, mengenalkan produk ya kan,
kalau lagi di era normal ya, terus kemudian buat status terus gitu kan untuk memperkenalkan itu karena kita ingin berkembang ya. Tapi karena kalau si yang inginnya tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk action di lapangan, masih malu-malu, Nah, ya nggak bisa. Kuatkan dulu nih mentalnya. Mat, pengalaman ketika mau terjun di bisnis. Pertama sedih. kok sedih ya? Sedihnya gini, langsung sedih. belajar gitu loh kan. Oke. Ternyata jadi pembisnis itu seperti ini ya. Jadi kita ingat ke orang tua. Iya. Nah, almarhum orang tua itu ibu ya, itu juga usaha, iya kan? Bapak juga usaha. Iya. Jadi ternyata seperti ini ya berbisnis gitu loh. Namun di situ kita menikmatinya apa? Karena kita happy. Kita selalu bersyukur. Intinya kalau selalu bersyukur itu pasti selalu happy. Iya, iya. Ketika terjun di bisnis, saya dulu memperkenalkan usaha umroh dan haji, travel. Nah, terus kemudian saya menggunakan media, iklan. Itu bayarnya lumayan ya kan. Terus kemudian saya menggunakan lagi talkshow di radio-radio. Oke. Ahmad Jaya, Dakta, El Gangga, TVRI, ya kan? Iya. Nah, itu kita sekali talkshow aja cuma 40 menit berapa? Betul. Modalnya harus banyak katanya kan, seperti Iya, itu. iya. Ya bismillah ketika kita punya niat yang kuat, apapun ya kita lakukan. Dan kita ambil mindset beda lagi. Kita berusaha memperkenalkan dengan terjun langsung, tidak menggunakan media. Silaturahim ya, silaturahim, memperkenalkan tentang usaha kita itu naik kendaraan umum ya kan. Benar. Terus kemudian kadang diturunin di jalan, Iya. hujan-hujan, geledek gitu kan, terus ngejar-ngejar kereta gitu kan. Itu kan nikmat gitu. Betul. Nikmat banget. Kadang di situ ada orang tuh nyerah, nggak kuat dengan di lapangan ya prosesnya itu betul. Terus kemudian kan mentalnya juga ya tidak dibentuk ya gitu loh kan. Kita harus membentuk mental dulu, kuat nggak ya. Tapi kalau orang yang udah zona nyaman pasti berpikirnya 1000 kali itu. gitu. Alhamdulillah, jadi dengan didikan yang kuat, kita selalu berpositif. Ingin sukses itu tidak instan, Iya, iya. harus ada prosesnya. Insya Allah Pak sampai, ya alhamdulillah sampai. Setuju. Berarti tadi bisa mungkin sedikit ada kesimpulan sedikit tadi ya dari yang ditanyakan tadi. Apa sih yang dibutuhkan bagi kaula muda? Yang pertama niat mungkin ya, kemauan ya. Kemauannya. Mau nggak sih kita meninggalkan zona nyaman gitu Iya. untuk mencari sesuatu yang challenging dan penuh tantangan untuk melakukan suatu mungkin kesuksesan gitu ya, Betul. suatu yang kita impikan gitu ya. Nah, itu mungkin yang pertama kali. Yang kedua mungkin adanya usaha ya. Jadi tadi udah kemauan, udah niat, kemauan, usahanya kayak gimana kita niatnya Usaha udah ada apa nih gitu ya kan? kan udah niat gitu. Tapi ya udah ntar deh, coba deh 2 hari lagi, 3 hari lagi, terus kapan mau mulai? Iya. Jadi mungkin tadi yang pertama tuh yang niat, kemauan, usahanya seperti apa gitu ya. Jadi itu dulu mungkin yang inti ya yang harus Iya, dimiliki sama dan- kaula muda ya. Terus ada lagi yang satu, mereka kadang berpikir gini, modalnya gimana ya? Iya kan? Betul. Wah, kalau seperti itu kan kalau sama Teh Ida modalnya banyak gitu loh kan. Harus talkshow ini pokoknya banyak ya gitu loh kan. Ada lagi gitu. Ada gitu. Nah, sekarang kita ngeliat dulu, teliti dulu, kita mau usaha apa, pengen apa. Kalau kita punya teman yang teman itu berbisnis, kenapa tidak belajar dulu? Betul sekali. Iya kan? Betul sekali. Belajar dulu. Seperti contoh, saya bisnis travel atau bisnis yang lain gitu kan. Terus ada orang yang mau belajar, saya mau belajar tentang bisnis itu caranya bagaimana di lapangan dibentuk gitu kan, seperti oh ya sudah silahkan gitu loh kan.
Nah nanti ketika dia punya modal, dia bisa usaha sendiri. Yang penting mentalnya sudah terbentuk. Kadang tuh yang di lapangan itu bentuk di modal. Ya, betul. Kalau punya teman punya pengusaha seperti konveksi hijab atau pakaian anak kecil, belajar aja dulu, ambil dulu kerjasama di atas materai lah gitu kan. Iya. Saya mau belajar dagang, belajar bisnis gitu kan, bikin status dan lain-lain gitu kan. Benar. Nah kalau enggak, ya sudah, boleh enggak saya ikut-ikutan usaha. Nah kayak ketika kemarin tuh bulan puasa, saya dengan jualan oleh-oleh umrah, pada tanya, teteh boleh nggak saya ikutin jualan gitu kan? Boleh, silahkan gitu kan. Mereka cuma modal apa? Pasang status. Terus kemudian dapat rezekinya, ya dapat. Kan kita juga pasti ada ini ya, sama teman yang mau niat jualan gitu loh kan, pasti adalah. Iya. Gitu. Yang penting kan kita ada kemauan aja. Usah mikirin modalnya nanti minta sama Allah yang banyak. Amin. Nah, tadi tuh kayak suatu solusi ya buat kaula muda. Mungkin kaula muda sekarang kan kita tahu lah modalnya berapa ya, jujur aja. Jangan kan kaula muda, mungkin yang seumuran dengan saya pun mungkin belum banyak juga yang punya modal. Nah, dari berbagi kita kali ini, mungkin kaula muda boleh ya minta belajar dengan Teteh Ida gitu kan. Mungkin Teteh Ida mau membuka buat teman-teman kaula muda nih untuk belajar sama Teteh Ida bagaimana sih berbisnis yang baik dan mudah, murah gitu. Ya, untuk berbisnis yang baik tergantung kita niatnya baik gitu kan, ingin benar-benar berbisnis. Kadang kita anggot-anggotan bisnisnya gitu kan, mau enggak tergantung ya. Kalau lagi galau ya enggak bisnis. Sibuk bikin status. Iya, jadi kalau bisnis ya enggak galau, enggak happy ya tetap bisnis gitu kan. Kita harus mau bisa tahu ya. menempatkan, Hajar terus bisnis. Kalau muda, jadi boleh loh tanya-tanya sama Teteh Ida, belajar sama Teteh Ida juga boleh. Bisa kok pertanyaannya disampaikan di sini. Nanti kita boleh. sampaikan ke Teteh Ida, boleh loh. Kalau saya mau ngomongin Tante Ida mungkin bisa. Bisa, boleh, silakan. Nanti ada di ini nggak ya? Ada. Kalau editor ya. Tim editor, please. Ini banyak kaula muda yang tertarik nih dengan apa sih? Oh ternyata bisnis itu gampang gitu kan? Bisnis itu murah, bukan mahal gitu kan? Nah jadi tipsnya ada Teteh Ida. Saya jadi teringat sama mungkin saya simpulkan, jadi teringat sama quote-nya dari salah satu motivatornya TEDx itu, Tony Robbins. Dia pernah ngomong bahwa coba aja dulu, sebanyak-banyak apapun kalian gagal, kalian masih selangkah lebih maju daripada orang yang nggak nyoba. Iya, Setuju. betul itu. Terus ada lagi dari Nelson Mandela, dia pernah ngomong, dia itu pernah ya kuliah atau kewirausahaan gitu ya. Dia bikin grup WA, terus ketua kelas itu kayak ganti foto profilnya itu Nelson Mandela, dia sambil ada quote-nya gitu, it always seems impossible until it's done. Yes. Artinya bisa tuh kalau kita dipikir tuh pasti ada barrier aja, tapi kalau nyoba aja gitu. Tidak ada yang mustahil, Ya. ya kan? Dan kemudian mencoba dan terus, jangan cuman mencoba. Kalau mencoba, nggak laku, 2 hari 3 hari nggak laku gitu kan, nggak ada yang respon, seminggu, udah deh galau, udah jualannya Patah harapan. Saya untuk proses seperti itu, untuk terjun di usaha itu membutuhkan waktu 1 tahun lebih. 1 tahun. Jadi ya kan di situ gini, Allah itu kan menguji kita, ya kan, kuat gak nih, Iya benar. ya kan. Terus kan rezeki itu kan sama Allah, ada rezeki yang langsung dikasih, ada yang digantung gitu kan. Betul. Kita diuji dulu, baru dikasih. Ketika dikasih udah digelundungkan tuh. Nah, jadi ya ayo kita berbisnis gitu kan. Oh, provokator jadinya. Provokator untuk hal yang baik bagus. Betul. Itu bagus loh itu. Dan mungkin satu pesan terakhir adalah
ya setiap orang memang punya prosesnya sendiri-sendiri gitu loh, jatuh Iya. bangunnya segala macam. Tapi orang kan istilahnya begitu, misalnya dia udah terkenal gitu, udah famous segala macam, orang mungkin yang lihat ya hasilnya gitu kan, Nah. dia nggak tahu prosesnya. Dan Betul. biasanya ketika mereka ngelihat hasilnya itu kayak wah ini orangnya mesti gini gitu kan, kayak karena mereka nggak tahu prosesnya gitu loh. Mungkin kalau ya namanya apa sih, take and give lah, high risk high return gitu. Ya, Kalau ada resiko yang tinggi pasti ada hadiah yang tinggi Lebih. juga. Betul. Dan sarannya mungkin kayak yang kayak gitu-gitu, mungkin coba cari kesibukan yang lebih inilah, yang lebih berguna, lebih ini, daripada overthinking ya. Ambil nilai positifnya aja gitu loh, nggak usah terlalu mikirin ini orang lah, ya itu hidup dia gitu loh. Kepo. Gitu banget. Bahasa sekarang yang kepo. Oke, thanks banget Tante Ida. Iya. Teh Ida. Ya. jangan lupa Teh Oh, iya. Ida. Thanks banget Teh Jadi Ida kayak udah, muda ya. Memang masih muda Teh Ida. Oh. udah kita udah sharing udah bahas-bahas quote-quote bijak-bijak gitu kan, dan motivasi kaula muda untuk Tetap semangat. tetap semangat. Ya, seru banget. Oke teman-teman kaula muda, jangan lupa tetap nonton Nas Channel, ada di YouTube sama di IG. Terus pantau juga IG sama mungkin TikTok kali ya. Ada. Oh, oke, ada TikTok ya? Ada. Wis, mantap. Ada. Teh Ida jangan lupa. Ya, jangan lupa follow dan ikutin terus buat konten kita. Salam dari Nas Channel. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.